Puji Tuhan, saudara-saudari, di hari yang pertama sampai hari yang ketiga, kita sudah melihat tentang suatu pancaran, pancaran sinar, sinar Injil kemuliaan. Ini adalah suatu pancaran sinar, sinar Injil kemuliaan. Nah, di hari keempat hari ini, pancaran sinar ini digambarkan oleh satu istilah pantulan. Pantulan dari sebuah cermin hidup. Hanya kalau kita membaca teks Alkitab bahasa Indonesia, memang tidak ada kata pantulan, ya. Tetapi kalau dibaca catatan kakinya, 2 Korintus 3 ayat 18 ini bisa kita baca demikian. Kita semua seperti cermin, memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Nah, seperti itu seharusnya dibacanya, kalau mau sesuai dengan teks aslinya. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Sekali lagi, kita semua seperti cermin, memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan atau cahaya Tuhan. Ingat, kemuliaan itu artinya satu cahaya yang memancar dari dalam diri Tuhan. Seperti di gunung pengubahan itu. Jadi, pancaran sinar Injil kemuliaan yang sudah kita lihat sejak hari pertama hingga ketiga, di hari keempat hari ini kita akan lihat sebagai satu pantulan, ya. Pancaran sinar Injil itu hari ini kita lihat sebagai pantulan dari sebuah cermin. Cermin ini adalah kita, minister-minister kaum beriman. Ya, misalnya kalau hari ini Yesus memandang sebuah cermin misalnya, ya. Si cermin itu menghadap ke arah Yesus. Jadi Yesus berada di hadapan cermin, berhadap-hadapan. Jadi cermin itu menghadap atau memandang Yesus. Ingat, cermin ini adalah cermin hidup, bukan cermin benda mati. Ya, Alkitab menggunakan gambaran cermin. Kita adalah cermin. Posisi kita harus menghadap ke arah Yesus. Sehingga Yesus berhadap-hadapan dengan kita. Arah cerminnya benar, tepat. Cermin itu memandang Yesus dalam posisi yang tepat. Nah, maka apa yang akan dipantulkan oleh cermin itu? Ya, Yesus yang dipantulkan. Ya. Inilah yang dimaksud 2 Korintus 3 ayat 18. Terjemahan langsungnya yaitu kita semua seperti cermin, memandang
dan memantulkan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kalau 3 hari pertama, pantulan ini adalah cahaya, ya, cahaya dari sebuah sinar Injil. Injil yang bersinar, terpancar, memancar, pancaran. Nah, hari ini kita melihat pancaran ini adalah sebuah pantulan. Pantulan dari sebuah cermin. Kita adalah cermin-cermin itu. Jadi kalau Anda ingin memantulkan Kristus, Anda harus menghadapkan wajah Anda kepada wajah Kristus. Kita sudah bahas ini di hari kedua dan ketiga. Jikalau kita senantiasa memandang wajah Kristus, berada di dalam hadiratnya, artinya sebagai cermin kita tuh sudah posisi tepat. Kita menghadap kepada wajah Kristus. Kristus berhadap-hadapan dengan kita, pasti bisa memantulkan Kristus. Ya, cermin itu memandang Tuhan. Jadi kalau cermin mati, ya dia nggak punya mata. Tetapi cermin itu adalah kita. Kita punya mata. Kita memandang dia, maka kita akan memantulkan dia. Nah, ini satu gambaran yang tidak bisa dipahami oleh manusia-manusia alamiah, ya. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang menurut kebudayaan manusia semacam ini. Ya. Tidak pernah ada pengajaran manusia menggambarkan kita sebagai satu cermin yang memandang Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengajarkan demikian. Kita memantulkan Kristus. Apa memantulkan Kristus? Istilah umumnya di antara kita tuh mengekspresikan Kristus. Itu seperti cermin memantulkan Kristus. Tetapi cara memantulkan adalah dengan memandangnya. 2 hari kita sudah bahas. Wajah Kristus tuh harus menyinari kita. Kalau kita membelakangi wajah Kristus, ya sinar itu hanya mengenai bagian belakang kepala kita. Kita tidak melihat sinar itu. Tidak dapat menikmati sinar itu. Hanya bayang-bayang saja. Tetapi kalau kita menghadapkan wajah kita kepada wajah Kristus, maka kita akan mengekspresikan Kristus. Memantulkan itu bersinar, artinya hendaklah cahayamu dilihat oleh semua orang. Jadilah bintang-bintang bercahaya. Itu seperti cermin memantulkan. Ya, hari ini digambarkannya seperti itu. Gambaran cermin ini untuk menekankan bahwa kita tuh harus selalu menghadapkan wajah kita kepada Kristus. Itu poinnya. Sehingga kita bisa memantulkan Kristus, mengekspresikan Kristus. Nah, ini tentang 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Sedemikianlah penjelasannya, maknanya. Nah, sekarang kita akan melihat ke rawatan pagi hari keempat. Ya, di sana ada perkataan di rawatan pagi itu dalam 2 Korintus 3 ayat 8 dan 9.
Kemuliaan itu berhubungan dengan ministry dari perjanjian baru. Ya. Tetapi dalam ayat 18, kemuliaan itu berhubungan dengan para rasul, para minister dari perjanjian baru. Kalau kita baca bagian bawahnya lagi, ya, dikatakan bahwa ini menunjukkan ya bahwa para minister dengan ministry itu menyatu. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mereka adalah satu dengan ministry mereka. Nah, ini harus kita pelajari ini. Maksudnya, artinya apa, penjelasannya bagaimana. Jadi yang barusan saya bacakan tuh kalau disingkat adalah begini. Ministry dan minister itu satu. Itu maksudnya ya. Ministry atau pekerjaan atau pelayanan gitu ya. Kita sering anggap itu sebagai sebuah aktivitas ya. Tetapi barusan kita baca bahwa ministry atau pelayanan itu menyatu dengan si ministernya, dengan personanya, dengan pelayannya. Pelayanan dengan si pelayan itu menyatu. Pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya itu menyatu. Wah, inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Betapa dalamnya Alkitab. Kita harus melihat sampai kedalaman. Ya. Jadi saudara-saudari, pada hari pertama sampai ketiga kita sudah melihat bahwa cahaya itu, pancaran itu dari ministry. Ministry apa? Pemberitaan Injil. Jadi ketika para rasul melaksanakan ministry pemberitaan Injil, ministry pemberitaan Injil itu memancarkan cahaya. Cahayanya itu dari ministry, dari pekerjaan pemberitaan Injil. Injil bercahaya. Itu hari pertama sampai hari ketiga kita melihat seperti itu. Tapi hari ini, hari keempat, pancaran itu, pantulan itu, ya, cahaya itu bukan lagi dari ministry, tapi dari cermin. Siapa cermin itu? Cermin itu minister. Kalau kemarin kita melihat pancaran itu dari ministry, pekerjaan Injil, hari ini kita melihat pancaran itu dari cermin. Minister sebagai cermin. Artinya apa? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa ministry dan minister itu menyatu. Ya. Itu yang disampaikan di rawatan pagi. Saudara-saudari baca lagi baik-baik. Penjelasannya itu seperti tadi. Oh Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita yang bisa memahami, saudara-saudari, bahwa ministry perjanjian baru itu bukan sekedar aktivitas. Berapa banyak kita bisa melihat ini? Pemahaman umum tentang ministry atau pelayanan itu adalah sebuah aktivitas gitu. Tetapi hari ini kita harus melihat bahwa ministry atau pelayanan itu
menyatu dengan orangnya, gitu. Bukan sekedar satu aktivitas. Ya. Orangnya itu menjadi satu dengan ministry. Orang yang melayani menyatu dengan pelayanan. Ini yang disampaikan di rawatan pagi. Baca lagi baik-baik berulang kali, bisa paham nanti. Oh, saudara-saudari, ministry atau pelayanan kita dalam perjanjian baru itu bukan suatu pekerjaan. Bukan, saudara-saudari. Bagi jemaat yang dilayani oleh Paulus, ya, pelayanan Paulus ya diri Paulus itu sendiri, gitu, yang dicurahkan kepada jemaat. Paulus bukan sedang bekerja sebetulnya. Paulus itu sedang mencurahkan dirinya sendiri sebagai kurban curahan. Kita pernah bahas ini. Tidak ada perbedaan antara ministry Paulus dengan Paulus, nggak ada. Gitu. Ministry Paulus, ya Paulus, ya Paulus ya ministry perjanjian baru itu sendiri. Memang tidak mudah memahami ini. Perlu pelan. Karena itu saya perlu menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan ini. Saya menggunakan satu ilustrasi pagi ini dengan satu istilah, ya, ilustrasi ministry ayah. Ya, di sini para saudara yang sudah memiliki anak adalah para ayah melaksanakan ministry ayah. Nah, saudara-saudari, ministry ayah ini ilustrasi, ya. Ministry ayah atau pekerjaan ayah dan si ayah itu sendiri menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, jadinya bukan ayah. Gitu. Misalnya, ya, ini ilustrasinya sedikit agak aneh. Saya misalnya punya profesi sebagai seorang ayah. Ayah itu adalah sebuah pelayanan saja, tetapi diri saya bukan ayah. Nah, ini akibatnya kalau mau memisahkan ministry dengan minister, pelayanan dengan si pelayan, maka pelayanan seorang ayah dilakukan oleh orang yang bukan ayah. Kan seperti itu. Misalnya ada orang yang menggunakan jasa pelayanan saya. Saya menjadi ayah bagi anak-anak. Tapi saya bukan ayah dari anak-anak itu. Saya hanya melakukan pekerjaan seorang ayah bagi anak-anak itu. Inilah akibatnya kalau kita memisahkan minister dan ministry, seperti di kekristenan. Seorang gembala sidang atau seorang pendeta yang mengepalai satu denominasi belum tentu orang yang melahirkan. Gitu. Dia hanya sebagai petugas, profesi sebagai gembala, profesi sebagai pendeta. Karena ditugaskan, dimutasi misalnya dari Bandung ke Jakarta, baru juga kenal dengan jemaat di Jakarta, tiba-tiba dia jadi ayah di sana gitu. Tetapi sebetulnya dia bukan ayah mereka, karena bukan sejak awal gereja bertumbuh bersama,
dengan para penatua. Kalau di pemulihan Tuhan, tidak ada itu sinode pusat mengirim seorang gembala untuk menggembalai anak-anak jemaat di sana. Nggak ada kalau di pemulihan Tuhan itu. Gereja itu seperti satu pohon bertumbuh dari akar sampai jadi satu pohon. Nggak ada profesi penatua dimutasi. Ya, inilah kekristenan, memisahkan ministry dengan minister. Sehingga ada kasus-kasus seperti tadi. Ya, jemaat yang mungkin sudah digembalakan dari awal oleh seorang hamba Tuhan misalnya. Pernah kejadian seperti itu. Hamba Tuhan ini memang walaupun dia didenominasi, dia mengasihi Tuhan, dia merintis dari nol, merawat, mengunjungi, akhirnya jadilah satu denominasi. Jemaatnya mengasihi hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini juga mengenal jemaatnya karena memang sejak awal dirintis oleh hamba Tuhan ini. Tetapi sungguh sayang karena mereka terikat oleh aturan-aturan denominasi, sehingga suatu peristiwa terjadi yang menyebabkan ya sinode denominasi ini mengganti si hamba Tuhan ini dengan gembala sidang yang lain gitu. Seorang gembala sidang yang dikirim dari pusat, dari sinode. Hamba Tuhan yang merintis dari awal tadi terdepak keluar dari jemaat di sana. Tiba-tiba jemaat di sana punya ayah baru gitu. Ini umum sekali kalau di kekristenan. Ini karena ministry dipisahkan dengan minister. Tetapi tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu artinya gembala sidang yang dadakan dikirim itu kenal juga belum dengan jemaat di sana. Ya otomatis jemaat di sana pun juga asing gitu. Ya karena memang aturan denominasi, akhirnya jemaat di sana ya udahlah, tunduk aja. Saya kan cuma jemaat biasa. Ya sudah tunduk. Kasian gitu seperti ini. Tapi kalau di pemulihan Tuhan nggak seperti itu. Seorang penatua itu memang seorang ayah gitu. Misalnya nih seorang penatua di satu kota tertentu. Ya. Dia menjadi ayah bagi saudara-saudari di sana, penatua. Suatu hari dia pindah ke kota lain, maka di kota yang baru dia bukan penatua. Gitu. Tidak ada kayak sistem kekristenan yang tadi. Karena penatua itu seorang ayah yang memang merawat anak-anaknya. Gitu. Jadi poin saya ini hanya ilustrasi sebetulnya. Poin saya tuh ministry itu menyatu dengan minister. Ya. Tidak ada yang namanya profesi atau pelayanan seorang ayah. Tidak ada. Kalau Anda bukan seorang ayah bagi anak-anak itu, Anda tidak bisa melakukan ministry ayah. Tidak bisa. Kalau Anda bukan ayah dari anak-anak itu, tidak bisa melakukan ministry. Kalau Anda bukan gembala bagi domba, memberi makan domba-domba, Anda tidak bisa menjadi gembala. Tidak bisa.
Ya, semoga saudara-saudari memahami. Jadi ministry perjanjian baru seperti itu. Menyatu dengan minister perjanjian baru. Inilah perjanjian baru, saudara-saudari. Ya. Apa sih ministry perjanjian baru? Ministry perjanjian baru adalah menyalurkan Kristus. Menyalurkan Kristus itu sama aja dengan memancarkan Kristus, memantulkan Kristus. Hanya istilahnya berbeda-beda, tapi faktanya sama. Menyalurkan, memancarkan, memantulkan, mengekspresikan, itu semua sama, sinonim. Artinya adalah menyalurkan Kristus. Nah, Paulus bukan menyalurkan Kristus yang terpisah dengan dirinya sendiri. Tidak. Sebetulnya yang disalurkan kepada jemaat itu adalah Paulus sebagai Kristus. Gitu. Paulus telah ditransformasi menjadi Kristus. Sehingga yang disalurkan itu adalah sebetulnya Paulus yang sudah ditransformasi. Ya memang itu adalah Kristus, bukan Paulus. Tetapi itu pun adalah Paulus yang sudah ditransformasi. Yang juga adalah Kristus. Itulah maknanya ayat yang tadi kita doa bacakan. Bahwa kita semua yang dipilihnya itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu adalah menjadi Kristus dalam hayat dan sifat, bukan dalam kealahannya Kristus, tetapi dalam hayat dan sifat kita ditransformasi menjadi Kristus, sehingga ministry menyalurkan Kristus itu tidak terpisah dengan ministernya. Ministry penyaluran Kristus dilakukan oleh Kristus sendiri sebagai ministernya. Semoga saudara-saudari bisa paham ya, kebenaran yang sangat tinggi dan dalam ini. Ministry dengan minister tidak terpisah. Anda harus menjadi Kristus, ditransformasi menjadi Kristus dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Anda sendiri harus menjadi seperti itu untuk dapat menyalurkan Kristus sebagai Anda sendiri. Ya memang istilah lainnya itu adalah perbauran antara manusia dengan Kristus, Allah. Itu yang disalurkan itu perbauran Anda dengan Kristus. Tetapi perbauran Anda dengan Kristus itu sebetulnya adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang mendominasi, bukan Anda yang mendominasi. Gitu. Jikalau seseorang sudah ditransformasi, dia telah menjadi gambar Kristus, serupa dan segambar dengan Kristus. Kristuslah yang mendominasi, bukan orang itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang itu telah menjadi Kristus, karena Kristus yang mendominasi keinsaniannya. Orang itu tetap ada, tetapi hanya sudah ditransformasi menjadi Kristus. Ini yang dimaksudkan ministry tidak terpisah dengan minister. Ministry penyaluran Kristus dilakukan oleh minister yang telah menjadi Kristus. Dengan singkatnya, ministry penyaluran Kristus harus dilakukan oleh Kristus. Gitu. Tidak terpisah antara ministry dengan minister. Jadi apa sekarang?
Pelajarannya apa? Saudara-saudari, Anda dan saya harus ditransformasi. Itu poinnya. Dan 2 Korintus 3 ayat 18 memberitahu kita caranya. Bagaimana kita bisa ditransformasi. Yaitu apa tadi? Kita semua adalah cermin memandang dan memantulkan Kristus. Jadi caranya itu adalah memandang Kristus, saudara-saudari. Pertama-tama 2 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu seperti satu cermin yang tadinya membelakangi Tuhan, berbalik menjadi menghadap, memandang wajah Tuhan. Maka kalau demikian selubungnya diangkat. Kalau Anda membelakangi Tuhan, maka bagian belakang itu sebetulnya yang menjadi selubungnya. Mata Anda mengarah kepada hal-hal yang lain. Oh Tuhan Yesus, semoga mata Anda tidak mengarah kepada hal-hal lain ya. Kita sering berdoa, tetapi berdoanya sambil memandang kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita cintai, tapi itu bukan Kristus. Percuma berdoa. Berbaliklah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku hanya ingin Engkau. Aku perlu dirimu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Aku ingin berbalik, memandang kepada wajah-Mu, berhadap-hadapan dengan dirimu. Jikalau demikian, maka Anda akan memantulkan Kristus. Lalu ada satu perkataan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 itu, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ya. Kemuliaan itu apa? Pantulan ya. Cahaya yang kita pancarkan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, bukan Tuhan saja. Kalau Tuhan saja mungkin dia di surga. Tetapi kalau Tuhan yang adalah Roh, itu ada di rohmu. Dari dalam rohmu lah, roh kita, itu keluar cahaya. Ketika cahaya dari dalam roh itu keluar, dia melewati bagian-bagian jiwa kita. Sehingga jiwa kita terus ditransformasi, saudara-saudari. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi poin saya adalah untuk ditransformasi, pandanglah wajah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Buanglah semua kecintaan-kecintaan, kesayangan-kesayangan yang bukan Tuhan. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil sehingga dia bisa memandang Tuhan. Itu 2 Korintus 3 ayat 16. Prakteknya, penerapannya itu ada di 2 Korintus 4 ayat 18. Yaitu kami, kata para rasul, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Oh, saudara-saudari, apa yang Anda perhatikan? Apa? Apakah hal-hal yang kelihatan? Bisnis Anda, usaha Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda di bumi, kesehatan Anda, hal-hal yang Anda sukai, hal-hal yang menjadi kegemaran Anda, pelesiran, ya, hal-hal yang kelihatan yang menyenangkan itu. Apakah itu yang Anda perhatikan? Jikalau demikian, artinya Anda membelakangi Tuhan. Sebagai cermin, Anda membelakangi wajah Yesus. Berbaliklah. Para rasul tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Para rasul itu membalikkan cerminnya, menghadap Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Yaitu apa? Memperhatikan yang tidak kelihatan. Maka itulah yang menyebabkan para rasul bisa mengekspresikan Kristus, melaksanakan ministry perjanjian baru. Inilah caranya agar Anda segera ditransformasi. Ya, dalam pembacaan hari ini di Alenia kedua dikatakan, ketika kita dengan muka yang tidak berselubung memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan, Dia menginfus kita dengan unsur-unsur apa adanya Dia dan apa yang Dia kerjakan. Jadi bukan hanya unsur Kristus, tetapi juga unsur pekerjaan Kristus. Ya. Oh, saudara-saudari, kita semua harus meneladani para rasul. Haleluya. Semoga kita semua mendapatkan terang, dan kebenaran-kebenaran ini bukan hanya kita dengar tiap pagi, tetapi kita doakan, kita minta agar Tuhan mengerjakannya di dalam diri kita. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Sisa waktunya cukup banyak ini. Harus banyak yang berbagi nikmat, silakan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Mari. Jangan takut, jangan ragu, sampaikan saja. Silahkan, Saudari Dania. Amin. Puji Tuhan ya, berita hari ini tuh kembali mengingatkan bahwa kita itu punya tugas. Sebagai ministry perjanjian baru itu kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan itu terus. Itu mempunyai penghidupan yang senantiasa datang kepada Tuhan. Maka kita akan ditransformasi jadi Kristus ya dalam hayat dan sifatnya, tetapi bukan dalam kealahan. Jadi ministry ini harus dilakukan oleh Kristus, yaitu kita yang sudah ditransformasi. Hari ini kita memandang kepada apa? Kalau kita memandang kepada Kristus, senantiasa datang kepada Tuhan, berjelas atas diri Kristus, ya Kristus akan mentransformasi kita dengan apa adanya Tuhan, dan apa yang sudah Tuhan lalui ya. Sehingga kita itu bukan terpisah dengan pelayanan kita. Banyak ya
yang harus kita perjuangkan, yaitu terus mendapatkan Tuhan, supaya melalui mendapatkan ini kita semakin ditransformasi. Ketika semakin ditransformasi, kita melayani ya bukan lagi kita yang melayani ya, tetapi Kristus itu sendiri yang melakukan ya melalui kita. Ministry penyaluran Kristus itu harus dilakukan oleh Kristus, yaitu kita yang ditransformasi. Kita semua harus berjuang ya, memandang dan memantulkan Kristus. Harus senantiasa memandang Tuhan, inilah tugas kita ya. Ini berarti kita menikmati juga ditanggulangi ya. Ini kata-katanya saya paling takut ngomong. Tapi tanpa itu tuh nggak ada jalan ya. Jalannya ya ini, supaya Kristus semakin tersusun di dalam diri kita, sehingga pelayanan kita itu ya diri Kristus itu sendiri. Banyak di kekristenan ya melayani. Terus saya lihat kehidupannya, kamu baca Alkitab? Enggak, aku udah pernah baca sekali. Nah, gimana mau melayani kalau belum diubah menjadi Kristus itu sendiri? Sedangkan dia tidak memandang Kristus, tetapi memandang perkara yang lain. Nah, ini kan pelayanan yang bukan diri Kristus itu sendiri. Oh, saudara-saudari, semoga melalui berita hari ini kita mau makin berdiri atas diri Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Di sisi lain, kita tidak perlu menunggu sampai menjadi Kristus secara memadai baru melayani. Di sisi lain, layani saja. Melalui pelayanan itulah kita ditransformasi ya. Gak usah menunggu matang dulu seperti Kristus baru melayani. Bukan itu maksud berita kita hari ini. Amin. Silakan saudara-saudari lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Mari. Jangan ragu. Sampaikan saja. Amin. Amin, silakan. Puji Tuhan ya, pagi ini saya juga kembali mendapat terang ya, yaitu ministry dan minister itu bersatu ya, yaitu bukan terpisah ya, tadi seperti yang digambarkan profesi seorang ayah ya, kalau dia bukan ayah dari anak-anak itu ya bagaimana bisa melaksanakannya. Nah, saya juga menikmati bahwa perlu ditransformasi ya, yaitu ya memandang dan memantulkan wajah Kristus. Ini tentunya adalah kita perlu memandang dengan berhadap-hadapan ya, tidak membelakangi. Nah, tadi seperti yang diuraikan, saya juga terjemah ya, apa yang menjadi penghalang ya, kita melihat yang lain, kerjaan, bisnis, atau yang lain-lain, tetapi biarlah pandangan kita ini hanya tertuju kepada Kristus itu sendiri ya, sehingga diri Kristus itu yang kita bisa melihat ya, terpancar ya, sehingga ini yang kita bersatu. Lalu ketika ya tadi yang disampaikan mungkin belum matang, kita juga belajar untuk bisa melayani. Nah, ini adalah pelayanan ya, adalah penghidupan kita ya, dimanapun kita berada ya. Diri Kristus itu sendiri yang perlu kita tampilkan. Nah, tentunya ya pandangan kita harus terfokus kepada Tuhan, hanya Kristus itu sendiri ya, seperti yang kemarin mata harus tunggal, hanya Kristus itu sendiri, sehingga kita bisa memantulkan Kristus. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Amin, silakan saudari. Puji Tuhan ya, saudari, bahwa ministry perjanjian baru ini adalah ministry roh, juga ministry hayat ya. Jadi bukan meministrikan ajaran-ajaran hukum Taurat, yang peraturan-peraturan
tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi ministry ini adalah pelayanan, penyaluran roh, penyaluran hayat Allah ke dalam orang ya. Karena terlebih dahulu kita ini sudah memiliki saluran itu. Allah sudah ada di dalam kita dan kita perlu membagikan atau melayankan Kristus yang sudah kita terima itu kepada orang lain. Dari ini menjadi suatu pelayanan ministry yang berlimpah-limpah karena ini sepadan dengan penghidupan kita. Ya, apa yang kita ministrikan itu menjadi berlimpah-limpah itu karena kita mengalaminya, saudara ya. Karena terlebih dulu kita menyerap ya. Seperti cermin saja jadi jelas ya, pagi hari ini perkara cermin ya. Saya dulu juga masih kabur ya, perkara cermin yang menyerap barang apa yang ada di depan kita. Ya, ketika Kristus ada di depan kita, kita ini menyerapnya. Ya, dari karena kita ini cermin. Ya, kita memiliki gambar apa yang di depan kita. Ya, kita sebagai cermin yang demikian memiliki gambar Kristus ya. Gambar ini mengacu kepada atribut-atribut ilahi. Ketika kita terus memandang Kristus ya, kita di depan Kristus, Kristus itu akan menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita sebagai cermin itu. Cermin ini menangkap gambar apa yang di depannya. Kemudian cermin ini bisa memantulkan apa yang sudah ditangkap, ya gambar yang ditangkap kepada orang yang melihatnya. Demikian juga hari ini ministry-ministry perjanjian baru demikian, saudara ya. Ketika kita hidup di hadapan Tuhan ya, kita akan menyerap unsur-unsurnya, atribut-atributnya ya, dan kita bisa memantulkan ya. Memantulkan ini perkara mewujudkan atau memancarkan ya, atau di dalam perilaku kita orang lain bisa nampak ya apa yang kita serap ya, terpantul kepada orang lain. Nah, ministry kita itu demikian saudara ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki hadirat Tuhan yang terus menerus ya secara konstan kita miliki ya saudara ya, mungkin kita bisa memberitakan Injil, tapi itu hanya perkara doktrin pengetahuan. Tetapi ministry roh, ministry hayat ini adalah perkara menyerapnya kita dari diri Tuhan sendiri. Diri Tuhan kita serap, kemudian kita pantulkan kepada Allah sehingga orang melihatnya. Kita yang melimpah-limpah itu adalah hasil daripada kita menikmati diri Tuhan. Di Tuhan saya sangat jelas ya pagi hari ini perkara menyerap Tuhan dan memantulkan Tuhan sebagai minister perjanjian baru yang tidak terpisah dari diri Tuhan itu ya sudah kita serap dan kita pantulkan. Di Tuhan ya, bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan, amin. Oh Tuhan Yesus, masih ada waktu, silahkan. Jangan ragu-ragu. Ayo bagikan, manfaatkan sisa waktu. Tuhan Yesus, amin. Silahkan. Jangan takut, jangan ragu. Berlatih. Saudara, ini Saudara Rudi mau bagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Ya, kalau dari awal kita menyadari bahwa ministry itu di dalam pemulihan Tuhan bukan suatu pekerjaan, pasti adalah satu kehidupan. Sebagai minister, ya perlu memperhidupkan Kristus, baru boleh melayani, melayankan kepada orang lain, kepada sesama yang lain. Kalau kita tidak memperhidupkan Kristus, kita akan menjadi suatu panggung sandiwara seperti itu. Puji Tuhan, bisa saya terima. Amin. Amin. Jadi panggung sandiwara ya. Kalau hanya sebuah pekerjaan saja. Amin. Masih ada waktu, silahkan. Satu orang lagi, mari. Amin. Tuhan Yesus. Mari satu orang lagi, silakan.
Tuhan Yesus. Mari manfaatkan sisa waktu. Mari. Tuhan Yesus. Mana ada? Tuhan Yesus. Amin. Lumayan 2 menit, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Maka boleh bertanya, saudara. Oh ya, silahkan, saudari. Supaya ditransformasi itu apa aja? Ya, wah ini sebetulnya sudah tahu semua saudara-saudari ya. Penjelasannya sangat al-muhit kalau pertanyaannya begitu ya. Yang pasti kita perlu menikmati Tuhan ya. Mendapatkan supply. Bagaimana caranya? Wah, sepanjang hari Tuhan bisa melakukannya asal kita terus-menerus memandang Dia ya. Amin. Baik, kita menyeru nama Tuhan ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan, transformasilah kami ya Tuhan. Amin. Dan ajar kami bekerja sama dengan pekerjaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami mau ditransformasi di zaman ini. Amin. Ya Tuhan. Belas kasihani kami, rahmati kami, Amin. agar kami bisa bekerja sama dengan diri-Mu. Amin. Amin. Oh, memiliki kerelaan, kerelaan Tuhan untuk mempersilahkan Engkau melakukan apapun terhadap kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, sedangkan kami sendiri hanya menikmati-Mu saja. Tuhan, ampuni kami, mata kami sering melihat hal-hal yang kelihatan. Kami sering membelakangi Engkau. Ya Tuhan, ampun. Tuhan, latihlah kami Tuhan terus-menerus berbalik kepada diri-Mu. Amin. Menghadapkan wajah kami kepada wajah-Mu. Amin. Terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Apapun aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami, kesibukan kami, Amin. kami bisa melakukannya sambil memandang-Mu Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Oh, rahmati kami agar proses transformasi itu bisa dilaksanakan di zaman ini. Amin. Oh, sebelum Tuhan datang kembali, Amin. sebelum kami meninggal dunia. Amin. Oh, Tuhan Yesus, atau sebelum Yesus. Tuhan datang kembali. Amin. Biarlah pekerjaan transformasi bisa terlaksana memadai
pada diri kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi minister perjanjian baru bagi kepentingan-Mu. Amin. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Amin.